Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 5 yang berjudul Ekonomi Seimbang. Berikut adalah mind mapping yang sudah saya buat. Jadi informasi yang akan saya paparkan adalah berdasarkan dengan mind mapping ini. Kita mulai pada bagian pertama, yaitu masalah ekonomi dalam perspektif Buddhis. Krisis ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengalami kemerosotan sehingga menimbulkan depresi. Agama Buddha memandang bahwa krisis ekonomi itu adalah hal yang sering terjadi dan biasanya terjadi dalam kehidupan kita. Krisis itu sendiri harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan akibat yang lebih luas. Prinsip ekonomi dalam ajaran Buddha ialah mata pencaharian benar atau sama ajiwa yang secara khusus dikelompokkan ke dalam jalan mulia berunsur 8, yang menyatakan bahwa harus terdapat keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan spiritual. Prinsip ekonomi dalam ajaran Buddha merupakan hidup secara sederhana dan tanpa kekerasan. Hidup secara sederhana yang dimaksud ialah dapat mengendalikan diri terhadap keinginan yang berlebihan, dan juga tanpa kekerasan ialah tidak melibatkan pihak lain ikut menderita. Dalam Kutadanta Sutta yang diterjemahkan oleh tim Giri Mangala Publication pada tahun 2009, dijelaskan bahwa kemerosotan atau ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan stabilitas keamanan suatu negara terganggu. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu menangkal masalah ekonomi dengan dharma. Perubahan ekonomi yang secara cepat memicu tumbuhnya perilaku konsumtif, yaitu membeli secara berlebihan, yang membuat seseorang terjebak dalam budaya konsumerisme. Budaya konsumerisme merupakan perilaku individu yang mengkonsumsi atau menggunakan kebutuhan seperti kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Fenomena perilaku konsumtif dianggap sebagai perilaku yang bersifat mengharapkan sesuatu yang instan. Ajaran Buddha yang dapat digunakan sebagai cara untuk menangkal masalah ekonomi yaitu ada dua. Yang pertama empat kebenaran mulia, dan yang kedua 3 corak universal. Kita masuk pada bagian yang pertama dulu, yaitu hukum 4 kebenaran mulia. Terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu kebenaran tentang dukkha. Perilaku konsumtif merupakan penderitaan yang membawakan akibat yang buruk. Yang kedua yaitu kebenaran tentang sebab dukkha. Perilaku konsumtif disebabkan oleh keinginan atau keserakahan kita yang berlebihan. Yang ketiga yaitu kebenaran tentang lenyapnya dukkha. Pahami bahwa untuk menghentikan perilaku konsumtif, kita perlu memiliki pola hidup yang seimbang. Yang keempat yaitu jalan menuju lenyapnya dukkha. Untuk menghentikan perilaku konsumtif, kita harus hidup secara sederhana, kita harus memiliki pengendalian diri, dan juga memiliki pola hidup yang seimbang. Cara kedua yaitu 3 corak universal. Yang pertama, corak tentang ketidakkekalan atau anicca. Dalam corak ketidakkekalan atau anicca, dijelaskan bahwa sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal dan semuanya itu selalu berubah-ubah. Yang kedua yaitu corak ketidakpuasan atau dukkha. Dalam corak ketidakpuasan atau dukkha dijelaskan bahwa sesuatu yang sudah kita miliki dapat membawa penderitaan yang baru. Yang ketiga yaitu corak tentang tanpa inti diri atau anatta. Dalam corak tanpa inti diri atau anatta dijelaskan bahwa kondisi kehidupan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi merupakan gabungan dari beberapa objek. Selanjutnya kita masuk pada bagian budaya hidup seimbang. Pola hidup seimbang. Pengaruh teknologi merupakan salah satu indikator globalisasi membawa kemudahan kepada kita, seperti contohnya kita dapat mengakses produk-produk yang sebelumnya belum pernah kita nikmati. Tentunya hal tersebut membawakan dampak positif bagi kita. Tetapi selain membawa dampak positif, globalisasi juga membawakan dampak negatif.
menyadari hal itu, kita harus paham bahwa kita harus memiliki gaya hidup seimbang. Kita sebagai generasi muda dituntut untuk bisa menghadapi permasalahan bangsa seperti permasalahan ekonomi dan perilaku yang bisa kita tunjukkan yang mencerminkan nilai ajaran Buddha dan Pancasila sebagai bentuk kontribusi kita dalam menyelesaikan masalah perekonomian tersebut, yaitu yang pertama, belajar dengan giat, yang kedua, turut memelihara kekayaan, yang ketiga, menjalin persahabatan yang baik, yang keempat, belajar mengelola keuangan, yang kelima, aktif ikut serta dalam kegiatan positif, yang keenam, berperilaku baik, yang ketujuh, murah hati dan suka menolong, yang kedelapan, belajar menjadi bijaksana. Jadi kesimpulannya, prinsip ekonomi dalam ajaran Buddha ialah harus terdapat keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan spiritual. Dan cara untuk menangkal masalah ekonomi tersebut ada dua, yaitu yang pertama, hukum 4 kebenaran mulia, dan yang kedua, 3 corak universal. Jadi ayo kita belajar menangani masalah ekonomi dengan mengamalkan nilai ajaran Buddha dan juga nilai Pancasila sebagai generasi muda yang baik. Sekian penjelasan dari saya, jika ada kesalahan mohon dikoreksi dan semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sukihontu Namo Buddhaya.